Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan S, NPM 2235105513 dan teman saya MZ dan Rafael 2235105547. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang naif bias. Pada contoh kasusnya itu klasifikasi email spam menggunakan naif bias. Latar belakang dari contoh kasus ini, dalam era digital, email menjadi salah satu alat komunikasi yang paling banyak digunakan. Namun, dengan meningkatnya penggunaan email, masalah spam juga semakin mengganggu. Spam email tidak hanya mengganggu pengguna, tetapi juga dapat membawa ancaman keamanan seperti phishing atau malware. Otomatis karena itu, diperlukan sistem yang dapat secara otomatis mengklasifikasi email sebagai spam atau bukan spam atau HAM untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan pengguna. Masalah yang dihadapi yang pertama yaitu volume email yang tinggi. Pengguna menerima ratusan email setiap hari, sehingga sulit untuk memilah mana yang penting dan mana yang spam. Yang kedua, ancaman keamanan. Spam email seringkali mengandung tautan berbahaya atau upaya phishing yang dapat membahayakan pengguna. Yang ketiga, ketidakakuran filter spam. Beberapa filter spam tradisional seringkali salah mengklasifikasikan email penting sebagai spam atau sebaliknya. Pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah ini digunakan algoritma naif bias untuk mengklasifikasikan email sebagai spam atau HAM. Naif bias dipilih karena kemampuannya dalam menangani data teks dan efisiensi dalam proses klasifikasi. Algoritma ini bekerja dengan menghitung probabilitas suatu email termasuk dalam kategori spam atau HAM berdasarkan frekuensi kata-kata yang muncul dalam email tersebut. Proses analisis yang pertama, pengumpulan data. Mengumpulkan dataset email yang telah dilabeli sebagai spam atau HAM. Yang kedua, preprocessing data. Tokenisasi. Yang pertama itu tokenisasi, memecahkan teks email menjadi kata-kata individual. Yang kedua, menghilangkan stop words, menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna signifikan seperti dan atau di. Yang ketiga, stemming, mengurangi kata ke bentuk dasarnya, misalnya berlari menjadi lari. Yang ketiga, pembuatan model. Yang pertama, menghitung probabilitas setiap kata muncul dalam email spam atau HAM. Yang kedua, menggunakan teori bias untuk menghitung probabilitas posterior bahwa suatu email adalah spam atau HAM berdasarkan kata-kata yang ada di dalamnya. Yang keempat, evaluasi model. Yang pertama, menguji model dengan dataset yang telah disiapkan. Yang kedua, mengukur akurasi, presisi, recall, dan F1 score untuk mengevaluasi kinerja model. Hasil dan solusi dari masalah. Hasilnya itu model naif bias berhasil mengklasifikasikan email dengan akurasi yang tinggi, misalnya 95%. Model ini juga mampu mengurangi jumlah false positif atau email penting yang salah diklasifikasikan sebagai spam dan false negatif atau spam yang lolos ke kotak masuk. Solusi, implementasi filter spam berbasis naif bias dapat secara otomatis memindahkan email spam ke folder spam, sehingga pengguna hanya melihat email penting di kotak masuk mereka. Manfaat dari studi kasus yang pertama, efisiensi waktu. Pengguna tidak lagi menghabiskan waktu untuk memilah email spam secara manual. Yang kedua, keamanan, mengurangi risiko pengguna terkena phishing atau malware dari email spam. Yang ketiga, akurasi tinggi. Dengan akurasi yang tinggi, model ini dapat diandalkan untuk digunakan dalam skala besar. Jadi kesimpulan dari contoh kasus ini yaitu naif bias merupakan algoritma yang penting untuk klasifikasi email spam karena kemampuannya dalam menangani data teks dan efisiensi dalam proses komputasi. Studi kasus ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, masalah spam email dapat diatasi dengan baik, meningkatkan produktivitas dan keamanan pengguna. Implementasi model ini dapat menjadi solusi yang praktis dan efisiensi untuk mengatasi masalah spam email di berbagai organisasi atau individu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya ada penjelasan kode spam classifier dari naif bias. Bisa dilihat codingannya. Penjelasan kode spam classifier. Modul untuk memanipulasi string dan ekspresi reguler. Default dict, struktur data dictionary khusus yang memberikan nilai default jika kunci tidak ditemukan.
kelas simple spam classifier, metode _init_. Inisialisasi variabel untuk menyimpan frekuensi kata dalam email spam, frekuensi kata dalam email normal, total jumlah kata dalam email spam, total jumlah kata dalam email normal. Metode tokenize, yaitu mengubah teks menjadi huruf kecil, memecah teks menjadi kata-kata individual, menggunakan regex slash w plus untuk mencocokkan satu atau lebih karakter alfanumerik. Metode train, bisa dilihat codingannya. Melatih model dengan dataset email dan label, menghitung total kata dan frekuensi kata dalam kategori spam dan ham, menggunakan zip untuk mencocokkan email dengan labelnya. Selanjutnya ada metode predict, menghitung probabilitas email adalah spam atau ham. Menggunakan naive Bayes dengan smoothing, menambahkan 1 pada frekuensi, membandingkan probabilitas untuk memutuskan klasifikasi. Fungsi main bisa dilihat. Membuat dataset latih sederhana, melatih classifier dengan dataset, menguji classifier dengan email baru, mencetak prediksi untuk setiap email uji. Konsep utama, naive Bayes untuk klasifikasi, probabilitas berbasis frekuensi kata, sederhana dan tanpa library eksternal.